Halo adik-adik, kembali lagi ke Metro Miss Satri. Hari ini Miss akan membahas materi aljabar di tingkat SMP ya. Nah, aljabar itu merupakan cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi hitung matematika dalam memecahkan suatu masalah ya. Contohnya itu seperti ini. A plus 8 sama dengan 5. P pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini contohnya. Jadi, dia menggunakan simbol ya. Biasanya simbolnya itu berupa huruf atau bisa juga berupa gambar ya. Nah, yang ini simbol ini merupakan suatu objek yang belum diketahui nilainya. Makanya ini digunakan untuk membantu suatu masalah seperti ini. Nah, dalam aljabar itu ada yang dinamakan variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel itu yang dikatakan sebagai peubah atau pengganti dari objek yang belum diketahui nilainya. Seperti contoh ini A tambah 8 sama dengan 5. Yang menjadi variabelnya adalah A, karena A ini belum diketahui nilainya. Ini dia jadi penggantinya ya. Lalu koefisien. Nah, koefisien itu adalah bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Nah, bilangan yang ada dalam variabel tersebut. Nah, kalau dalam contoh ini 5A plus P kurang 3, yang dikatakan koefisien adalah si 5. Dia bilangan yang mengandung variabel. Nah, kalau dalam masalah A plus 8 itu yang mana misalnya koefisiennya? Nah, A ini tanpa ditulis ada 1 di sini. Jadi koefisiennya ada 1 ya pada variabel A. Begitu juga dengan P kuadrat. Ini dikatakan variabel ya. Nah, di sini ada 1, ini bisa dikatakan koefisien. Lalu konstanta. Konstanta itu merupakan bilangan pada aljabar yang tidak memiliki variabel atau bilangan konstan, hanya bilangan itu saja sendiri. Contohnya seperti ini, 8 dengan 5, 9. Lalu di sini negatif 3, itu yang dikatakan konstanta. Oke, langsung kita ke latihannya dulu. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta pada setiap suku aljabar berikut. Yang pertama 7xy. Nah, variabel itu tadi Miss bilang peubah atau penggantinya. Biasanya disimbolkan dengan huruf maupun gambar. Nah, kalau di sini huruf semua ya. Nah, variabelnya yang pastinya kita ini xy ya. Lalu koefisiennya adalah si 7. 7 merupakan bilangan yang mengandung variabel ya, itu tadi pengertian dari koefisien. Konstantanya 0, tidak ada ya. Untuk yang kedua, koefisiennya 7 dengan 10, negatif 10 ya. Dimana variabelnya itu P kuadrat dengan P. Konstantanya juga 0. Yang ketiga, koefisiennya adalah 8 dengan negatif 4. Koefisien itu adalah bilangan yang mengandung variabel ya. Nah, variabelnya itu X dan Y. Konstantanya positif 9. Oke, gampang ya. Nah, bentuk aljabar ada yang dikatakan suku tunggal dan suku banyak. Nah, suku tunggal itu contohnya seperti ini. 4, Q, negatif 5, 3Y, Z, dan lain-lain. Nah, dalam setelah itu ada juga dikatakan suku 2 atau yang namanya binom. Suku 2 itu mengandung dua suku seperti ini. 2P tambah 15. Nah, ini dia ada dua suku. Terus 7P kuadrat dikurang 10. Nah, sedangkan trinom 3 suku. Seperti ini contohnya. Lalu dikatakan suku banyak atau polinom, yaitu suku yang terdiri dari lebih dari 3 suku. Ya, berarti 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti inilah contohnya. Lalu ada dikatakan suku-suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis ini adalah suku-suku aljabar yang memiliki koefisien yang sama. Contoh seperti ini, 12x kuadrat dikurang 9xy dikurang 7xy dikurang 8y tambah 3x kuadrat. Nah, tentukan suku-suku sejenisnya. Tadi suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki koefisien yang sama. Kita tentukan dulu koefisiennya apa aja. X kuadrat, xy, lalu y. Itu ya. Nah, sekarang yang x kuadrat. Siapa dia? Dengan siapa dia yang sama? 12x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini yang dikatakan suku sejenis. Lalu untuk yang xy. Xy ini sama dengan ini, negatif 7xy. Ya, berarti negatif 9xy dan negatif 7xy adalah suku-suku sejenis. Sedangkan negatif 8y tidak memiliki teman lagi ya. Nah, itu dia suku-suku sejenis. Oke,
Nah, untuk itu kamu boleh komen kolom komentar dengan menjawab soal latihan berikut. Terima kasih.